Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Seharusnya itu bukan klan rahasia yang luar biasa, kan? Huo Ling-er mengedipkan matanya ketika dia bertanya. Dia penuh rasa ingin tahu. Dunia luar sudah tahu bahwa garis keturunan Shi Hao berasal dari Stone Country. Namun, ketika dia masih muda, dia menderita dari pengalaman yang mengerikan, tulang tertingginya dicungkil. Dia terdampar di dunia luar, menjadi anak terlantar. Tubuhnya awalnya lumpuh ke titik di mana sulit baginya untuk melanjutkan hidup, tetapi dia tidak hanya bertahan hidup, dia bahkan tumbuh sedikit demi sedikit. Sekarang, namanya bergema di seluruh wilayah gurun. Ini bisa dianggap keajaiban. Di mana tepatnya dia tumbuh? Bagi dunia luar, ini adalah misteri yang ingin diketahui banyak orang. Tempat seperti apa yang bisa menghasilkan penjahat kecil seperti itu? Kau akan tahu begitu kita sampai di sana. Mereka paling suka wanita gemuk cantik dan sangat ingin saya membawanya kembali. Pada saat itu, mereka akan menyambut Anda dengan antusias. Shi Hao tertawa saat dia berbicara. Kulitnya sangat tebal. Kedua gadis itu sama-sama memelototinya. Kulit Yun 11 dan Huo Ling-er berkilau dan tembus pandang, dan saat mereka berdiri di sana, mereka seindah peri yang keluar dari gulungan gambar. Setiap tindakan yang mereka lakukan sangat anggun. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka. Mereka dengan cepat bergerak ke barat melalui pegunungan, mengalami hutan belantara yang liar di sepanjang jalan. Setelah mereka melakukan perjalanan beberapa ratus li dan berangkat dari perbatasan barat negara batu, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia yang terlihat lagi. Shi Hao menyuruh Huo Ling-er mengeluarkan kulit binatang kosongnya sehingga mereka bisa menyeberangi gurun yang luas. Ayo pergi. Tidak ada yang mengikuti kita, jadi kita bisa berangkat, kata Shi Hao. Dia sangat berhati-hati dan telah menggunakan murid ganda untuk memeriksa semua arah di sepanjang jalan. Dengan suara weng, simbol perak muncul. Artefak magis kulit binatang suci kuno merobek celah ke dalam kehampaan dan dengan cepat masuk. Mereka mulai melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sepanjang jalan, gumpalan kabut mengalir, ini adalah energi kacau yang tersembunyi di dalam kehampaan. Ada juga bintik cahaya redup, yang dikabarkan sebagai proyeksi dewa. Mereka tampak sangat aneh dalam kekosongan terowongan. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka bepergian seperti ini, semua orang masih sedikit gugup, karena jika sesuatu yang tidak terduga terjadi yang menyebabkan kekuatan kekosongan menyerang mereka, tubuh mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Untungnya, ini adalah kulit binatang kosong dengan simbol kekosongan alami. Itu adalah barang langka dan berharga. Bahkan pagoda kecil itu tertarik padanya, memberitahu Shi Hao bahwa ia bersedia membantunya sekali jika bisa memakan kulit binatang ini. Shi Hao dengan tegas menolak. Jika dia tidak dipaksa untuk melakukannya, dia pasti tidak akan membuat kesepakatan dengan sia-sia itu, karena dia menderita kerugian setiap saat. Yi, apa yang terjadi? Kekosongan itu terdistorsi. Gagak api berteriak. Jalan setapak menjadi tidak jelas dan sangat redup, dan retakan muncul di semua tempat di area ini. Hal yang paling menakutkan telah terjadi. Kelompok itu ngeri saat mereka menonton. Kekosongan itu runtuh, akan dihancurkan. Ini berarti mereka akan dihancurkan oleh kekuatan kekosongan. Tubuh mereka menjadi sedingin es, dan bulu-bulu halus di tubuh mereka semua berdiri. Mereka benar-benar mengalami bencana seperti ini yang hanya terjadi sekali setiap 100 tahun. Peristiwa tak terduga yang paling menakutkan sedang terjadi. Seharusnya tidak begitu. Ini adalah kulit ilahi dari makhluk kosong yang dewasa. Tidak ada kekurangan di dalamnya dan telah disempurnakan dengan segala cara yang mungkin.
itu telah diturunkan dari zaman kuno sampai sekarang, dan tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi. Kecuali seseorang adalah sosok kuno yang kuat, begitu seseorang memasuki celah kekosongan, itu hampir selalu mengakibatkan kematian, dengan tubuh mereka terpotong-potong. Cepat dan pikirkan sesuatu. Semakin banyak retakan muncul, dan mereka mengelilingi kita. Singa berkepala 9 itu ketakutan. Semua rambut emas di tubuhnya berdiri tegak. Yun 11 berasal dari Archaic Divine Mountains, jadi dia tahu lebih banyak. Saya pikir kami secara tidak sengaja mendekati keberadaan tertinggi. Energinya terlalu kuat dan mempengaruhi stabilitas ruang. Ketika kulit binatang kosong lewat, itu dipengaruhi oleh domain kekuatan keberadaan itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sangat terkejut. Seberapa kuat makhluk ini? Itu secara alami dapat menghasilkan domain yang dapat mengganggu kekosongan. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan cabang willow yang berkilau. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, "Dewa Willow, aku sudah kembali." Saat berikutnya, kekosongan menjadi kabur dan retakan menghilang. Kulit binatang itu bersinar dan berkembang dengan simbol-simbol misterius. Itu dengan cepat menuju ke arah tertentu. Segera, mereka keluar dari kehampaan dan kembali ke dunia nyata. Pegunungan membentang terus-menerus di sini, dan vegetasi yang kaya bisa dilihat. Gelombang udara segar dan bersih menyerang wajah mereka. Semua orang melepaskan napas. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin dari kejadian mengejutkan tadi. Sangat berbahaya. Kami hampir mengalami bencana. Jantung Pelangi Luan berdebar kencang. Wajah semua orang pucat. Keberadaan misterius barusan adalah seorang kultivator tua dari desamu. Tanya Yunsi. Dia sangat terguncang. Apakah masih ada eksistensi sekuat ini di dunia sekarang? Shi Hao mengangguk. Senyum muncul di wajahnya. Dewa Willow sebenarnya sekuat ini, kali ini, dia bisa melihatnya sendiri. Dia menjadi semakin yakin. Ketika yang lain mendengar ini dan mengetahui bahwa ini adalah ahli desa batu, mereka semua menjadi tenang dan tidak lagi gugup. Suasana berangsur-angsur menjadi damai kembali. Wu, kita hampir sampai. Kami baru saja terganggu, menyebabkan rute kami sedikit tergeser. Kami masih beberapa ratus li jauhnya dari desa saya, kata Shi Hao. Jarak seperti ini jelas bukan masalah besar bagi mereka. Dengan artefak berharga mereka, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti di belakang Shi Hao ke arah tertentu. Segera setelah itu, Shi Hao turun ke tanah. Ekspresinya lembut, memberikan perasaan pulang ke rumah. Dia penuh dengan sukacita di dalam. Haha, aku sudah kembali lagi. Dia berteriak keras. Masih ada li atau lebih ke desa, tetapi tanah kegembiraan terlihat jelas. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya semua terkejut saat mereka menyaksikan dengan mata melebar. Tempat ini terlalu menguntungkan dan damai. Rerumputan hijau lembut seperti bantal, dan danau berwarna biru tua. Burung keberuntungan, unicorn, dan makhluk lainnya tidak takut pada manusia. Sebuah desa kecil beristirahat di depan mata mereka. Untaian esensi spiritual naik, dan aroma obat tercium di udara. Jelas bahwa desa itu memiliki beberapa obat spiritual yang ditanam di sana. Itu berputar-putar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, dan untaian kabut putih meringkuk. Desa kecil itu tampak seperti negeri dongeng. Desa dunia lain seperti ini membuat hati seseorang menjadi tenang juga. Tempat ini jauh dari hiruk-pikuk dunia manusia dan sangat damai. Rasanya seperti menerima baptisan pikiran. Hal yang paling mengejutkan adalah pohon willow di kepala desa. Itu hijau dan subur dengan lebih dari 100 cabang willow jatuh ke bawah,
beriak lembut dengan cahaya warna-warni hijau yang menguntungkan dan cincin cahaya. Keberadaannya membuat kawasan ini benar-benar berbeda. Itu memberinya perasaan suci, perasaan yang tampaknya melampaui dunia ini. Pohon willow ini adalah Yun 11 sangat terguncang. Dia berasal dari pegunungan ilahi kuno dan telah melihat semua jenis ahli, namun saat ini, wajahnya sudah pucat. Ini adalah roh penjaga desa saya, Shi Hao tersenyum dan berkata. Dia memperhatikan bahwa jumlah cabang willow telah meningkat lagi, berjumlah 108 sekarang. Itu jelas terus pulih. Sekelompok orang terkejut. Ini adalah roh penjaga desa? Mengapa mereka merasa bahwa itu bahkan lebih misterius daripada roh penjaga suatu negara? Aura suci dan perasaan luar biasa semacam ini terlalu sulit untuk dijelaskan. Terlepas dari apakah itu Huoling Er, Yun 11, atau singa berkepala 9 dan lainnya, mereka semua ketakutan saat ini. Desa macam apa ini? Itu terlalu misterius. Di desa, ayam menangis dan anjing menggonggong. Tidak ada kekurangan vitalitas fana, dengan anak-anak berlarian dengan gembira. Paman kecil telah kembali. Yi Hao kecil membawa kembali orang. Ini pertama kalinya. Tidak hanya anak-anak yang memperhatikan mereka, bahkan Xilinhu dan beberapa orang dewasa yang kebetulan berada di depan desa juga melihat mereka. Shi Hao berbalik dan memperhatikan bahwa orang-orang yang bepergian bersamanya tercengang saat mereka menyaksikan Dewa Willow. Sudut bibirnya melengkung, dan dia dengan nakal mengambil 2 orang sebelum berlari menuju desa. Ah, lepaskan aku! Apa yang sedang kamu lakukan? Tubuh mengesankan Huoling Er dan Yun 11 terangkat ke udara dan dibawa oleh Shi Hao dengan cepat menuju desa. Mereka berjuang keras. Haha, anak muda, kamu benar-benar luar biasa. Kami sudah membuatmu terburu-buru begitu lama, namun tidak pernah menyangka bahwa kamu akan membawa kembali 2 gadis cantik sekaligus. Xilinhu tertawa terbahak-bahak. Wow! Paman kecil Hao membawa kembali 2 gadis gemuk yang sangat cantik. Mereka seperti peri. Sekelompok anak kecil berteriak ribut. Ini mengejutkan semua Stone Village. Mereka keluar dan mengelilingi mereka seperti segerombolan lebah, dan pria, wanita, tua dan muda mulai berbicara dengan penuh semangat. Dari mana kamu membawa gadis-gadis ini? Mengapa mereka begitu sangat adil dan halus? Little Hao, apakah kamu keluar kali ini hanya untuk mencari istri? Seorang bibi besar tertawa ketika dia berbicara. Penduduk desa sangat lugas dan tidak akan bertindak diam-diam. Begitu mereka melihat Shi Hao membawa kembali kedua wanita muda ini, mereka semua tersenyum ramah. Mereka sangat senang dan bersemangat. Kedua gadis itu terlalu cantik dan lembut, dan pakaian mereka tidak bisa menutupi kecantikan mereka yang mengesankan. Adapun penampilan mereka yang begitu indah sehingga menyilaukan, desa pasti tidak memiliki yang seperti mereka. Hao kecil, kamu benar-benar hebat. Setelah berkeliaran, Anda segera membawa kembali 2 istri. Mereka benar-benar cantik. Dazuang muncul sambil menarik anak-anak keluarganya. Haha, kalian semua lihat? Anak-anak keluarga saya sudah bisa lari. Anda sudah tertinggal. Anda harus bergegas dan mengejar ketinggalan. Pihou tertawa bahagia. Lepaskan aku. Huoling Er dan Yun 11 berjuang. Dikelilingi oleh begitu banyak orang dan kata-kata seperti ini diucapkan dengan sangat antusias membuat wajah mereka berdua benar-benar merah. Ini benar-benar agak tidak bisa ditoleransi. Orang-orang desa semua menonton. Meskipun mereka ramah, ini terlalu antusias. Tidak peduli seberapa biasa mereka, mereka masih 2 gadis muda, dan mereka berdua benar-benar malu. Ah iya. Telinga Shi Hao diserang. Kedua wanita muda di pundaknya membalas, dengan masing-masing menggigit.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis kesakitan dan buru-buru menurunkan mereka, menyebabkan desa tertawa terbahak-bahak. Kepala kakek, Paman Linhu, Bibi, apakah kalian melihat sekarang? Kali ini, saya membawa kembali 2 lemak, jadi Anda tidak perlu terburu-buru lagi, kan? Shi Hao tertawa. Kulitnya luar biasa tebal, meninggalkan 2 wanita muda yang turun dari bahunya menggertakkan gigi karena marah. Baik. Mereka benar-benar peri yang jarang terlihat. Bibi ini juga telah mengunjungi suku lain ketika dia masih muda, tapi aku belum pernah melihat gadis secantik ini. Terlepas dari apakah itu Yun 11 atau Huo Ling Er, mereka berdua tinggi dan langsing. Ketika mereka bergerak, sosok melengkung mereka sangat elegan dan indah. Kulit putih mereka, mata besar yang cerdas, bulu mata panjang, alis melengkung, semuanya membuat penduduk desa mendesah kagum. Bibi kecil, kamu sangat cantik. Beberapa bocah kecil berlari dan melihat ke atas. Bahkan ada 2 gadis kecil yang mengamuk dan meraih Huo Ling Er dan Yun 11 tanpa melepaskannya. Kedua gadis itu dipermalukan, tetapi mereka juga tidak tahu harus berkata apa kepada penduduk desa ini. Mereka berdua mencubit sisi Shi Hao, satu dari kiri dan satu dari kanan, dan memutarnya. Lihat betapa mesranya mereka bahkan mencubit Hao kecil keluargaku. Perasaan mereka benar-benar dalam. Seorang bibi berpikir bahwa dia relatif berpengalaman dan membuat penilaian ini. Wu, kamu bisa tahu bahwa mereka dibesarkan dengan benar. Lihat, keduanya sangat cantik sehingga mereka seperti dewi. Pinggang mereka sangat kecil, dan pantat mereka sangat besar dan bulat. Mereka pasti bisa melahirkan anak, kata seorang bibi dengan berani. Ketika kata-kata ini diucapkan, Yun 11 dan Huo Ling Er segera melompat dan berlari. Mereka benar-benar tidak tahan lagi. Hehe, singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya yang bergegas pergi terkikik tanpa henti. Hao kecil, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kali ini, Anda akhirnya membawanya kembali untuk kami lihat, jadi saya akan membantu Anda merencanakan semuanya. Bagaimana kalau kamu menikah hari ini? Tanya kepala desa tua Xiun Feng. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya sendiri saat dia tertawa. Dia sangat puas dengan kedua gadis ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.